Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Siang hari ini kita dapat melanjutkan kajian Quran kita di channel YouTube ini. Ibu dan Bapak para jamaah sekalian, dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran Allah sering menceritakan bahwa situasi, kondisi, keadaan seorang yang sudah meninggal dunia itu ternyata mereka Allah katakan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu masih hidup dan mereka itu masih mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka sudah pindah alam dengan kita, dari alam materi ke alam immateri. Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat bagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, suratnya surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayatnya mulai dari 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Allah katakan di sini, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mereka mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rizki. Subhanallah. Ternyata orang tua kita atau saudara kita, siapapun juga yang Allah sudah panggil duluan, yang sudah habis masa hidupnya di dunia ini, Allah katakan mereka itu masih hidup sebenarnya dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rizki yang Allah berikan itu tidak sama dengan kita, orang yang masih hidup ini. Rizki yang mereka dapatkan itu yaitu amal ibadah dia selama dia masih hidup. Amal perbuatan baik itu hablum minallah maupun hablum minan nas, semuanya itu mereka masih dapatkan. Makanya kepada kita, perbanyak kita berbuat baik, sebab perbuatan baik itulah nanti yang akan kita nikmati sampai di alam barzah nanti. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakangnya, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kepada kita yang sudah ditinggalkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, jangan kita terlalu larut dalam kesedihan. Sebab mereka di sana Allah katakan bergembira. Bergembira mereka apa? Dengan menunggu orang yang akan menyusul di kemudian hari. Siapa tahu yang menyusul di kemudian hari itu adalah keluarganya.
Boleh jadi yang menyusul di kemudian harinya itu temannya, sahabatnya, dan seterusnya. Kemudian mereka juga tidak ada rasa takut di sana. Mereka juga tidak bersedih hati. Kalau kita yang masih hidup di dunia ini ada rasa takut. Takut, dan takut. Itu adalah salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada siapapun juga. Yang belum mendapat pasangan, takut dia belum dapat pasangan. Setelah dapat pasangan, dia takut lagi tidak punya anak. Setelah dia punya anak, takut lagi tidak bisa mendidik anaknya. Setelah bisa mendidik anaknya, takut lagi, dan seterusnya. Itulah sifat ujian yang bentuknya Allah berikan kepada siapapun juga dengan rasa takut. Tapi bagi mereka yang Allah sudah panggil, yang sudah hidup di alam barzah, yang sudah mereka tinggal menikmati amal perbuatan mereka semasa hidupnya, mereka tidak ada rasa sedih, mereka juga tidak ada rasa takut. Subhanallah. Jadi bergembira selalu. Nah, yang menyebabkan mereka bergembira itu apa? Karena amal-amal soleh dia semasa dia hidup di dunia. Sebaliknya, kalau orang tidak memanfaatkan hidupnya ini untuk berbuat baik, baik itu hablum minallah maupun hablum minannas, tidak akan kegembiraan yang dia dapatkan, kesedihan selama-lamanya. Kesedihan yang berlarut-larut, terus menerus. Tapi untuk orang yang beriman dan beramal soleh, Allah katakan mereka bergembira hati. Mereka menanti yang akan datang kemudian, yang akan menemani mereka. Subhanallah. Dan dilanjutkan di ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yastabshiruna bi'immatin minallahi wa fadli. Wa annallaha la yudi'u ajral mu'minin. Allah katakan mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Berulang-ulang Allah katakan di sini sampai 2 kali bahwa mereka yang di sana hidupnya tidak bersedih hati. Mereka bergembira, bergirang hati. Dan Allah balas semuanya itu yang tadi kami sudah sampaikan karena amal perbuatan semasa hidupnya. Selama dia hidup di dunia, dia menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan, siapakah yang Allah katakan mereka yang dijamin rezekinya oleh Allah, mereka yang hidupnya bergembira hati, bersenang-senang di alam barzah nanti? Kita lihat di ayat 172-nya, Allah katakan, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bertakwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Mereka menjalankan perintah Allah dan menjalankan juga sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah gambarkan mereka itu siapa saja? Mereka yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul setelah mereka dalam berjihad di jalan Allah. Kalau di sini Allah gambarkan ketika mereka setelah selesai perang Uhud, karena adalah perang Uhud itu perang umat muslim dengan kaum kafir yang benar-benar mereka jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi? Allah katakan orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, mereka mendapatkan pahala kebajikan yang selalu mereka kerjakan itu, mereka nikmati. Kemudian keyakinan, ketakwaan yang mereka kerjakan, Allah katakan Allah balas semuanya ketika mereka hidup di alam barzah nanti, di alam penantian. Oleh karenanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita manfaatkan kesempatan
kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini, sehingga nanti ketika kita mati atau ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau kapanpun juga dan dimanapun juga, kita siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tugas kita tiada lain, memperbanyak diri kita, mempersiapkan diri, memperbanyak diri kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akhiri, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.